Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong, babrinta sari wong silat seporang apa kora kepenak. Yeay, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini Mbak Upi masih mau melanjutkan vlog yang kemarin bersih-bersih ya teman-teman. Ini masih edisi kesibukan menjelang Imlek ya. Jadi kalau di Taiwan atau di negara yang Chinese, mayoritas Chinese gitu ya, kalau menjelang Imlek itu pasti bakalan disibukkan dengan yang namanya bersih-bersih teman-teman. Jadi selain harus kuat hatinya juga harus kuat tenaganya ya. Tapi memang nggak semuanya yang kerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura atau dimanapun yang mayoritas Chinese gitu ya, nggak semuanya sibuk begini. Tergantung majikan masing-masing. Tapi kalau di sini di rumah majikan aku tuh sibuk banget ya teman-teman. Mbak Upi dari kemarin habis bongkar gudang, dan ini cuma aku videoin sebagian kecil aja. Kalau misalkan di videoin semuanya nggak bakalan muat HP aku ya, karena emang bener-bener banyak banget. Ini sisa semalam ya teman-teman, Mbak Upi ngeberesinnya sampai jam 11 lewat ya. Jam 11 lewat itu baru mandiin pasien juga, dan Mbak Upi itu jam 12 itu baru mandi. Nah abis itu aku bangunnya agak siang karena emang benar-benar capek banget, pundak kaki semuanya dikuras tenaganya. Jadi aku harus mengumpulkan tenaga. Aku bangunnya agak siang, aku nggak peduli dimarahin atau enggak, yang penting aku punya tenaga lagi buat hari ini ya teman-teman. Hari ini juga ini sampahnya ini mau dikasih ke tetangga ya teman-teman. Ini lumayan berat karena satu kardus besar ini tuh isinya kertas semua, dan dan ini kardusnya bukan kardus kecil ya teman-teman, kardusnya lumayan gede. Ini bayangin aja bolak-balik dari lantai 4 ke lantai 1 dan manjat temurun gitu ya guys ya. Jadi benar-benar harus super strict. Dan ya teman-teman, di sini Mbak Upi selalu pakai sepatu karena harus naik turun tangga. Takutnya kalau pakai sendal itu kepleset karena nggak ada liftnya ya, harus naik turun bawa barang. Jadi cari aman aja. Dan lagian ini sepatu juga sepatu murah, jadi nggak sayang kalau misalkan dipakai setiap hari ya teman-teman. Ya teman-teman, di lantai 1 ini biasanya kan rame itu kalau sore pada buang sampah, tapi kali ini karena Mbak Upi nurunin huisohnya itu pagi-pagi jadi masih sepi ya. Karena aku juga sengaja nurunin pagi biar sorenya itu kan jam 3 itu Mbak Upi juga mau buang sampah, karena sampahnya Mbak Upi juga nggak sedikit ya, masih banyak banget sampah yang belum diberesin. Jadi harus bisa mengatur waktu sendiri, meskipun kerjaan banyak tetap enjoy dan tetap menikmati. Meskipun ya kadang-kadang namanya manusia pasti ngeluh lah ya, capek. Dan jangan dipikir Mbak Upi itu nggak capek, cuma ya mau ngeluh malah semakin sedih, semakin apa ya, mending dijalani, dinikmati dan disyukuri. Karena yang lebih pusing lagi tuh yang nggak punya pekerjaan, nggak punya gaji, nggak punya uang, nggak bisa beli apa-apa yang kita pengen gitu kan. Jadi ambil positifnya aja sih, kita kerja capek ada hasilnya gitu kan. Jadi ya tetap bersyukur dalam keadaan apapun ya teman-teman, biar kita kedepannya itu lebih enjoy. Dan ya teman-teman, ini pas Mbak Upi lagi ngevlog, tetangga aku ada yang datang turun dari lantai atas. Oke guys, ya teman-teman, jadi rongsokan yang tadi aku kasih ke tetangga depan rumah karena dia emang mau buat dijual lagi. Jadi sayang kalau misalkan aku dibuang-buang aja gitu ya. Jadi buat rezeki dikasih orang itulah, kasih rezeki dikit buat orang. Jadi dari kemarin aku juga kasih ke dia. Nggak tahu ini kloter yang keberapa aku naik turun tangga bawa barang rongsok, tapi yang jelas udah banyak banget, cuma nggak aku record aja ya. Kalau mau Imlek begini, tapi ini tahun ini lebih ekstra dari tahun kemarin, nggak tahu karena gudangnya benar-benar dikuras. Yang tadinya penuh sekarang jadi kosong. Nah, ini Mbak Upi mau masuk ke rumah, lanjut beres-beres yang di rumah ya teman-teman.
kerjaannya nggak selesai-selesai, udah gitu masih jaga nenek. Kalau nenek mau kemana harus diturutin ya. Oke teman-teman, jadi selain sampah Hoiso juga sampah yang di rumah masih banyak. Nanti jam 3 mau dibuang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini Mbak Upi lanjut ngeberesin kamar anak nenek aku. Jadi ini nggak tahu mulai dari mana, karena emang kamarnya tuh benar-benar kayak gudang teman-teman. Ini kamar udah nggak dipakai karena dia udah pindah rumah. Dulu dia tinggal di sini, cuma pas udah menikah dia pindah rumah di apartemen baru di Jiangsu sana. Kalau di sini Sinbu ya. Aku kasih lihat kalian, aku nggak tahu cara ngelapnya gimana. Pokoknya sebisanya aku aja. Ini barang-barangnya aku nggak mau beresin karena dia mau beresin sendiri. Maksudnya dia mau pilih-pilih mana barang yang mau, mana barang yang udah nggak mau ya. Dan ini aku cuma mau ngelap lemari bagian atas aja. Ya teman-teman, ini barang-barangnya. Aku bingung, dan ini baju-bajunya tuh pas kapan itu aku udah buang banyak banget, dan ini nggak tahu dia masih mau apa enggak ya teman-teman. Nah ini aku kurang tinggi, jadi nanti aku mau pakai tongkat aja lapnya. Aku mau sodok-sodok ke sana, jadi ini nggak tahu lah nanti. Dan di sini aku berdiri di tangga begini. Jadi karena aku pendek, jadi harus pakai begini ya teman-teman. Jangan fokus ke kaki aku yang jelek, kaki pekerja keras. Oh ya teman-teman, meskipun ini udah pakai tangga, tapi tetap nggak nyampe ngelapnya ya teman-teman. Jadi terpaksa harus pakai tongkat, dan ini aku mau coba pakai yang buat ngepel lantai. Sebenarnya ini ngepel lantai ya, tapi karena terpaksa aku harus pakai ini, pakai tongkat biar gampang ngelapnya. Tapi ternyata gak bersih teman-teman. Pakai yang basah gini malah jadi bergerindil gitu ya debunya. Jadi aku ganti pakai yang kayak tisu, tapi bukan tisu, dia lap kering, dan jadi lebih bersih kalau buat ngelap ya teman-teman. Oke teman-teman, ya ini Mbak Upi ganti pakai yang kayak tisu. Pokoknya aku nggak tahu namanya apa. Yang jelas ini kalau buat ngelap itu enak banget, kayak sampahnya itu ikut, padahal dia kering ya. Jadi aku memutuskan pakai ini, dan ini kebetulan ada. Ini nggak beli, dan aku nyari-nyari di di lemari gitu ya, nyari-nyari sembarangan nemu, dan aku pakai aja ya teman-teman. Nah ya teman-teman, tadi pas ngelapnya pakai lap yang basah itu debunya itu kayak bergerindil gitu ya, dan ini aku ulangi ngelapnya pakai lap yang kering yang kayak tisu ini, dan dia auto kinclong guys. Nah ya teman-teman, ini mumpung ada tangganya, jadi aku kesempatan lap aja itu kacanya ya, karena aku lama juga nggak dilap kacanya, hampir berapa bulan nggak aku lap ya, karena aku jarang masuk kamar ini ya, masuk cuma ngepel-ngepel aja gitu, karena aku juga nggak berani pegang-pegang barangnya anak nenek aku gitu ya, takut dia nyari atau apa gitu ya. Dan jadi aku kalau masuk itu cuma ngepel-ngepel lantai aja gitu sih teman-teman. Ya teman-teman, ini lantainya aku mau lap sebentar karena aku mau ngebalikin barang yang tadi aku singkirin ya, tapi nggak aku mau beresin atau gimana, cuma mau dibalikan ke tempat semula gitu aja sih teman-teman.
Jujur ya, kalau masuk kamar ini tuh aku bingung ya teman-teman. Masuk kamar ini sama masuk kamar nenek itu banyak banget barang-barang yang aku nggak tahu taruhnya nanti di mana. Yang penting aku naruh di tempat semula aja ya, karena rumahnya orang Taiwan itu nggak begitu besar. Atau mungkin karena kebiasaan mereka itu nimbun-nimbun barang yang nggak kepake atau gimana ya. Jadi kelihatan sumpek banget teman-teman. Ini ya teman-teman, ini barangnya itu benar-benar kayak kapal pecah, kayak benar-benar kayak gudang gitu ya, karena di kamar sebelah juga lagi bongkar-bongkar barang, dibuang-buangin itu banyak banget. Aku udah beberapa kloter naik turun tangga ya, cuma nggak di videoin aja. Ini di sini masya Allah teman-teman, aduh biarin aja lah, yang penting aku taruh di tempat semula aja ya, biar dia nyarinya itu nggak pusing, nggak bingung juga, karena kamarnya juga kecil banget. Ini rumah tua jadi bingung juga ngatur posisinya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman, ini sudah lumayan rapi dan semua barang-barangnya sudah aku taruh di pinggir. Dan nanti aku mau lanjut ngepel lantainya. Ini juga aku mau lanjut ngepel ruang tamu juga, karena aku belum ngepel ruang tamu hari ini. Super duper sibuk ya, bukan cuma hari ini tapi dari kemarin-kemarin hampir setiap hari itu sibuk banget, karena juga mau Imlek. Bersih-bersihnya itu super duper ekstra luar biasa. Jadi harus makan yang banyak ya teman-teman. Makanya banyak, istirahat yang cukup. Tapi istirahatnya di sini kurang sih, karena tidurnya selalu malam. Oke, ini langsung aja lanjut ngepel teman-teman, biar cepet selesai kerjaannya. Oke teman-teman, ngeberesin kamarnya sudah oke. Menurut aku sudah oke ya. Kalau menurut dia belum oke ya terserah. Ini alat tempur aku balik-balikin ke tempat semula, dan lapnya aku juga mau cuci-cuci ya, biar kalau mau dipakai lagi itu sudah bersih teman-teman. Oke teman-teman, ini Bobi langsung aja ngelap meja ruang tamu ya. Di sana ada nenek aku, dia baru bangun tidur dan baru sarapan, padahal ini udah siang banget. Tapi emang biasanya dia itu bangunnya siang, jadi ya mepan fala ya, gimana lagi ya, dia rumahnya dia, terserah dia lah. Aku malah seneng kalau dia bangunnya siang, karena aku bisa ngerjakan yang lain. Kalau misalkan si nenek itu bangunnya pagi, itu aku kadang pekerjaan rumah itu susah ya, maksudnya kadang terbengkalai gitu ya, nggak dikerjakan, karena harus ngurutin nenek kemana, dia jalan kemana aku ikutin gitu teman-teman. Dan itu nenek aku ya, kalau bangun itu selalu dia mainan HP. Dia dibilang sakit ya nggak sakit, dibilang nggak sakit ya sakit, tapi dia masih waras ya, masih bisa mainan HP teman-teman. Dan ini Bobi langsung lanjut aja ngelap meja makan. Ini kalau misalkan orangnya cuma sedikit, makannya di meja ini ya teman-teman. Kalau orangnya banyak itu di lantai 5 yang meja bundar yang gede itu. Dan ini kenapa Mbak Upi pakai masker terus kerjanya, karena tadi pas ngelap kamarnya anak nenek aku tuh banyak debu teman-teman, jadi aku bersin-bersin terus. Daripada bersin-bersin terus, mending aku pakai masker ya, biar nggak bersin-bersin lagi dan kerjanya pun jadi nyaman.
Dan itu korden yang di depan aku itu korden warna putih, itu kamarnya nenek aku, dan kebetulan kakek aku belum bangun, jadi kerjanya harus pelan-pelan ya teman-teman, nggak boleh di sodak-sodok sana sini. Jadi nanti kakek udah dibangun. Kakek aku tuh kebiasaan bangun itu sekitar jam 12 lewat. Ya kalau misalkan pas bangun pagi ya bangun pagi, kalau misalkan bangun siang ya siang banget, tapi nggak tentulah, terserah kakek lah. Yang penting aku kerjaan aku sendiri, bersih-bersih sendiri, nggak usah disuruh-suruh mereka, meskipun kadang ya kena komplain apalah, bodo amat ya teman-teman. Yang penting tetap kerja. Oke, semangat. Oke teman-teman, jadi beres-beresnya gitu dulu, Bobi mau lanjut masak ya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.